Selamat pagi sahabat organik dan juga petani yang sering membudidayakan jakaba. Hari ini coba kita bahas sedikit tentang awal munculnya jakaba. Yang kita tahu ya, nah tadi ada beberapa teman kita yang dari luar negeri ya, yang menanyakan apa sih itu jakaba dan sumber dari jakaba itu dari mana. Nah jadi ini adalah tampungan air cucian beras ya. Jadi ketika ibu-ibu itu memasak, dia kalau di negara kita di Indonesia itu umumnya menggunakan beras ya. Jadi beras itu dicuci sebelum dimasak dan air cucian berasnya itu biasanya dibuang. Nah jadi kita mengumpulkan air cucian beras tersebut untuk menumbuhkan jakaba ya. Jadi sebenarnya awal menemukannya pun oleh Abah Junaidi Shahid secara tidak sengaja ya. Dan memang kita pun dulu sekitar 5 tahun yang lalu pernah sebenarnya menemukan jamur siang seperti itu yang bersumber dari air cucian beras yang secara tidak sengaja tidak dibuang karena tertutup oleh kain dengan secara tidak sengaja. Ternyata ada muncul jamur seperti jakaba, tetapi karena kita belum tahu dulu apa sih itu gitu, kita pikir malah sesuatu yang berbahaya, jadi kita buang. Nah jadi setelah kita mengenal jakaba, oh ternyata itu adalah jakaba seperti itu beberapa. Jadi buat teman-teman yang belum paham, khususnya buat teman-teman yang di luar negeri ya, kalau di Indonesia jakaba itu sudah umum sekali dikenal oleh petani yang berbasis organik ya. Dan mungkin ada yang sudah full menggunakan jakaba dan tidak lagi menggunakan pupuk kimia. Nah jadi ini adalah air cucian beras yang kita kumpulkan. Ini dari dapur kita sendiri, juga dari tetangga ya. Udah mereka udah tahu seperti apa. Jadi kita siapkan drum di sini. Baru mereka kalau misalnya sedang mencuci beras atau akan memasak, mereka akan mengumpulkan air lerinya dan akan menambah ke sini, menaruh ke sini, menyimpannya ke sini. Jadi biasanya ibu-ibu itu mencuci beras itu 2 kali ya, tujuan untuk mengurangi kadar karbohidratnya ya, seperti itu umumnya dikenal ya, sehingga mereka melakukan pencucian beras itu sebanyak 2 kali. Jadi air cucian beras yang pertama sekali itu yang paling banyak mengandung karbohidrat dan protein. Sehingga itu yang kita kumpulkan dan itu yang kita jadikan jadi sumber awal untuk menumbuhkan jakaba. Ketika kita mengumpulkan air leri ataupun air cucian beras itu, di Indonesia disebut air leri. Jadi karbohidrat, protein dan banyak enzim-enzim lainnya yang akan muncul. Nah dia kan jadi seperti ini teman-teman. Nah ini adalah kumpulan dari karbohidrat, protein dan zat-zat lainnya, vitamin lainnya ataupun saripati daripada air cucian beras tersebut yang bersumber dari beras yang dicuci. Nah awal pembentukan jakaba adalah seperti ini nih teman-teman. Ini adalah air cucian beras tadi, jadi karbohidrat dan proteinnya akan naik semuanya dan akan membentuk kumpulan-kumpulan seperti ini. Nah jika kondisinya tepat dan juga suhunya tepat, maka ini akan muncul kemudian akar-akar berupa jamur. Nah jadi ini adalah proses pembentukan awal nih sebenarnya nih jakaba. Kalau misalnya beruntungnya ya, makanya penemunya Abah Junaidi Shahid bilang jamur keberuntungan abadi, karena tidak semua juga orang bisa menumbuhkan jakaba. Banyak sekali teman-teman kita yang mengatakan bahwa saya sudah beberapa kali coba tetapi gagal terus.
kita sendiri pun sudah mencobanya sebanyak 12 kali ya. Kita coba 12 kali dengan berbagai cara ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di video awal kita untuk menumbuhkan jakaba itu kita buat 12 kali 12 jenis percobaan, dan yang muncul itu ada 6 ya. Pertamanya 4, baru kemudian tumbuh lagi yang 2 ya, dalam toples kecil kemarin kita buat. Nah, jadi teman-teman bisa saja mencoba ya, mencoba dan menambahkan bahan-bahan lain yang mengandung karbohidrat dan protein yang tinggi selain daripada air leri. Jadi banyak juga teman-teman yang lain yang sudah menguji coba menumbuhkan jakaba itu dengan bahan lain, air biasa saja ditambahkan dengan dedak ada, air perasan dedak ada, tepung beras ada, pelet ikan juga ada. Nah, jadi teman-teman juga bisa uji coba. Mungkin yang di luar negeri bisa juga uji coba ya, seperti apa. Untuk mungkin perlu juga untuk tanaman hiasnya atau bunga-bunga bisa juga ya. Jadi ini kalau misalnya kondisinya tepat dan suhunya juga pas, maka akan menumbuhkan jakaba. Ini akan kemudian membentuk, ini akan menyatu semuanya seperti ini. Nah, ini dia akan menyatu nih dan menumbuhkan jakaba secara alami. Nah, ini kita bercerita tentang bagaimana menumbuhkan jakaba tanpa biang dan tanpa indukan sebelumnya. Itulah kemudian menjadi alat pengembang biakannya. Kita coba lihat sporanya seperti apa. Nah, ini yang udah 1 minggu ya, 1 minggu kita buat uji coba, tetapi kita tambahkan kemarin indukannya, kecil indukannya. Nah, seperti ini dia teman-teman. Ini sudah ada spora ya, berwarna orange, berarti jakabanya sudah ada nih. Nah, ini juga. Nah, jadi akarnya akan menjadi seperti ini, yang aktif nih, yang putih. Kalau yang ini udah tua nih ya. Nah, jadi ini yang baru. Jadi sporanya seperti ini, warna orange. Nah, dia berwarna orange, kecil-kecil nih. Jadi ini kan banyak sekali. Kalau misalnya ini pun yang kita masukkan ke dalam air leri baru, maka dia akan menjadi jakaba juga. Nah, seperti itu dia teman-teman. Makanya kalau misalnya kita sudah memiliki air jakaba seperti ini indukannya, bisa saja ini saja kita ambil, sporanya kita ambil, kita masukkan ke wadah yang baru, maka dia akan muncul, dia akan tumbuh lama-kelamaan. Nah, ini seperti ini, membentuk kumpulan juga seperti tadi nih, sehingga dia menjadi spora daripada jakaba. Nah, jadi kalaupun dibilang sulit nggak sulit juga sih, karena banyak juga yang mengatakan sulit sekali, gagal. Tetapi ada juga yang bilang mudah. Nah, ini sporanya semua awal pertumbuhannya nih, awal munculnya daripada jakaba nih teman-teman. Yang kecil-kecil ini teman-teman bisa lihat nih. Nah, seperti tadi saya bilang, kumpulannya itu akan membentuk koloni seperti itu ya. Nah, ini udah jakaba bayi ya, bayinya jakaba yang sudah mulai tumbuh. Nah, kalau ini kita yakin bersumber dari spora yang sudah ada ini, dari indukan ini teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kita belum memiliki indukan, bisa saja kita pancing sendiri ya, dengan cara seperti tadi, mengumpulkan air leri yang cucian pertama, atau bisa menambahkan dedak juga, atau bisa juga dedaknya disaring, diperas. Itu juga mengandung karbohidrat dan protein yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari air cucian beras biasa ya. Nah, jadi
Apa fungsinya jakaba? Jakaba itu adalah semacam jamur yang mampu mengubah karbohidrat, protein, dan lemak serta vitamin-vitamin lainnya menjadi nitrogen, fosfat, dan kalium. Tetapi hasil daripada jakaba itu sendiri, nitrogen tinggi, fosfat tinggi, kaliumnya masih rendah. Itu yang sudah pernah diuji coba oleh penemunya secara laboratorium. Nah, seperti itu dia teman-teman. Jadi ketika kita sudah memiliki indukan jakaba seperti itu, sekecil itu saja, nanti bisa kita kembang biakan seperti ini menjadi banyak, menjadi besar dia. Baru air leri yang kita kumpulkan setiap hari, kita masukkan jakabanya, indukan jakabanya, dalam waktu 21 hari sampai dengan 1 bulan. Jakaba itu akan memproses air leri itu atau air cucian beras itu, ataupun karbohidrat, protein, dan vitamin-vitamin lain yang terkandung di dalamnya itu menjadi nitrogen, fosfat yang tinggi, dan kalium yang rendah. Sehingga airnya ini ya, setelah jakabanya kita ambil, airnya sudah bisa kita pergunakan untuk pertanian kita, juga untuk tanaman-tanaman lainnya, semua jenis tanaman ya. Kalaupun tanaman hias, tanaman bunga, tidak masalah teman-teman, semuanya bisa kita pergunakan dan semuanya sangat bermanfaat. Nah, jadi kita merekomendasikan untuk penggunaan dari pupuk organik cair yang dihasilkan oleh jakaba yang bersumber ataupun berbahan dasar dari air leri saja, itu hanya mengandung nitrogen, fosfat yang tinggi, dan kalium yang rendah. Sehingga itu umumnya kita pergunakan untuk tanaman yang masih dalam masa pertumbuhan ataupun vegetatif. Ya, tetapi ketika memasuki masa berbuah ataupun masa generatif, maka biasanya kita menggunakan campuran dari jakaba, campuran dari POC yang dihasilkan oleh jamur jakaba ditambah dengan ekoenzim. Ya, karena ekoenzim biasanya kita proses dari buah-buahan yang mengandung fosfat dan kalium yang tinggi, sementara nitrogennya rendah. Jadi ketika kita sudah campur, maka campurannya itu akan mengandung nitrogen, fosfat, kalium beserta unsur mikro lainnya yang dibutuhkan oleh tanaman kita. Nah, jadi itu tadi teman-teman semuanya. Jadi untuk proses penyimpanannya ini memang wajib di tempat teduh yang tidak terkena sinar matahari dan suhu ruang ya. Ya, terbuka pun bisa, tetapi tidak ada sinar matahari yang mengenai. Kalau dia masuk, biasanya jakabanya akan busuk, mati. Nah, baru kalau misalnya jakabanya sudah lemah ya, seperti ini tadi akarnya ini, berarti nutrisi yang dia butuhkan ya, ini yang hitam-hitam ini, yang dia butuhkan itu sudah habis. Berarti harus kita ganti air dengan air leri baru ataupun tambahan-tambahan yang lainnya. Jadi kalau kita kemarin setelah melakukan modifikasi penggabungan antara POC jakaba dengan ekoenzim, ternyata kuat sekali pertumbuhannya. Jadi dia lama sekali bertahan. Bahkan ini tadi masih ada, kita lihat yang aktif ya, ini udah hampir 4 bulan kalau tidak salah ya, lebih malah nih. Nah, ini pun sporanya semua nih, kalau kita ambil, kita masukkan ke dalam air leri baru, ini akan tumbuh lagi menjadi jakaba baru. Nah, seperti itu dia teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang bilang belum berhasil, coba terus ya. Kalau misalnya ada di seputaran Tanah Karo, Kabanjahe, boleh saja kita berbagi, tapi yang kondisi sekarang yang ada cairannya ya teman-teman, jakaba yang sudah kita proses dan airnya sudah kita kumpulkan atau kita tampung.
Jadi itu mungkin menjadi indukan buat kita bagi ke teman-teman, tidak apa-apa, tidak usah takut, nggak usah bayar, gratis ya. Kita bagi gratis bagi teman-teman yang di seputaran Tanah Karo ya. Kalau keluar kemarin memang beberapa kita layani pengiriman indukan sekecil ini kemarin, tetapi repot sekali teman-teman, dan kadang-kadang proses pengirimannya itu lama sehingga jakabanya sudah mati. Tetapi teman kita tersebut bukan menumbuhkan saja, tetapi justru membuang. Sebenarnya bisa saja walaupun sudah busuk, yang penting ada sporanya di dalam, itu akan tumbuh kembali, tidak ada masalah. Nah gitu. Oke, yaitu sahabat semuanya yang menanyakan tentang jakaba. Apa sih jakaba, bagaimana cara menumbuhkannya, di mana mendapat indukannya, bisa dibuat sendiri ya. Hanya saja di situ ada faktor keberuntungan. Sebenarnya bukan keberuntungan, tetapi bagaimana kita mengkondisikan daripada proses penyimpanannya sehingga suhunya dan yang lainnya, zat-zatnya seperti kandungan daripada karbohidrat dan proteinnya, juga vitamin-vitamin lainnya yang bisa menyatu dan menumbuhkan jakaba. Jadi bisa aja dicoba beberapa jenis uji coba ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di awal video kita ya, dalam proses pemancingan jakaba dari awal sekali, sebelum ada indukannya, belum ada biangnya, dengan 12 kali percobaan, ternyata untuk tahap awal yang tumbuh itu 4, baru disusul lagi dengan 2 percobaan lainnya, sehingga dari 12 uji coba yang kita buat itu ada 6 yang berhasil. Oke, dan itulah yang kita kembangkan sampai sekarang. Oke sahabat semuanya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan terkait dengan bagaimana cara menumbuhkan ataupun memancing daripada jamur jakaba. Cukup air leri yang dikumpulkan, air cucian beras yang pertama dikumpulkan, baru ditaruh ke wadah seperti ini ya, kaleng kecil, baru ditutup dengan kain bekas yang bersih, baru diikat dengan karet di sekelilingnya agar jangan terbuka. Baru kita tunggu selama dalam masih pertumbuhan, jangan digoyang-goyang, jangan terguncang, tidak usah sering dibuka ya, tidak usah. Jadi kalau misalnya dalam masa pertumbuhan dia akan terganggu ketika terguncang, akan rusak. Jadi biarkan saja dulu sampai membentuk menjadi akar seperti ini. Kalau sudah jadi akar seperti ini tidak masalah ya. Oke, itu aja mungkin sahabat semuanya terkait dengan cara memancing daripada jakaba tanpa biang dan tanpa indukan ya. Mungkin teman-teman silahkan coba, silahkan buat beberapa percobaan, mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan beruntung, sehingga ketika misalnya sudah menemukan satu saja indukan daripada jakaba, itu akan bisa dibuat menjadi indukan sebagai pengembangan berikutnya. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih. Salam maju-ajwa.